Di antara kilat dan guntur, angin kencang menggulung awan gelap, dan gelap seperti sejuta tentara yang lewat. Baik orang-orang di pantai maupun para pembudidaya abadi di Danau Huandao tampak ngeri saat melihat pemandangan ini. Ada banyak orang berpengetahuan di antara mereka, tetapi mereka belum pernah melihat naga yang menghisap air, guntur dan kilat menyambar langit. Beberapa pembudidaya bahkan menyatakan bahwa ini adalah harta karun yang lahir di danau, dan ingin melepaskan tubuh dan mengolah wujud manusia, lalu membuktikan kesaktiannya ke surga. Ada berbagai spekulasi dan pendapat berbeda. Masing-masing lebih aneh dari yang sebelumnya. Tapi tanpa kecuali, tidak ada kultivator abadi yang bisa menebak dengan benar. Lagi pula, tidak ada yang percaya bahwa pertempuran sebesar itu bisa dilakukan oleh seorang pemuda. Melihat pemandangan ini, Lu Yun di penjara air sedikit mengangkat sudut mulutnya. Cukup banyak. Berbeda sekali dengan senyuman kenabian, jiwa hitam yang memegangi pergelangan kakinya kini tertutup asap hitam, dan semburan aroma daging tercium dari tubuh mereka. Betisnya yang bergerak-gerak dari waktu ke waktu adalah sikap keras kepalanya yang terakhir. Lu, saudara Lu, jika kamu ingin bermain sebesar itu lain kali, itu akan merepotkan. Aku bahkan belum selesai mengucapkan kata-kata ini. Saya mendengar teriakan tajam dari atas kepala saya, Ning. Guntur meledak di telingaku. Aduh, terjadi lagi. Rasanya sangat tidak enak mengetahui apa yang akan terjadi pada diri Anda, namun menjadi tidak berdaya dan menanggungnya dalam diam. Sensasi kesemutan yang familiar menyebar ke seluruh tubuhnya, dan jiwa hitam berkata tanpa daya. Kemudian jiwa hitam itu seperti rumput laut di dalam air, bergoyang mengikuti ombak dan menari di ombak. Petir hitam lainnya meledak dari tubuh Lu Yun, melewati penjara air yang terbuat dari air terapung di jurang, dan melesat langsung ke awan gelap di langit. Saat cahaya putih menyilaukan bersinar di dalam awan gelap, hujan deras turun dari langit. Kepadatannya seperti air terjun yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Angin menderu-deru di tengah hujan, dan meskipun saat itu musim panas, suhu terasa turun. Dalam sekejap mata, suhu turun dari lebih dari 30 derajat menjadi awal 20-an. Adapun kepala yang baru saja meneriaki Lu Yun, telah melewati penjara air oleh petir hitam, dan listrik konduktif telah berubah menjadi kokas. Namun, melihat penjara air yang terus berguncang, Lu Yun tahu dengan jelas bahwa kuman yang mengambang di air belum menyerah. Hanya saja setiap serangan terbentuk, tidak menunggu lama untuk terbentuk. Itu tersapu oleh hujan lebat. Perlu Anda ketahui bahwa curah hujan yang sangat deras ini juga menjadi beban pada air yang terendam dan terapung yang dikendalikan oleh bakteri. Air hujan terus-menerus mengurangi konsentrasi air terendam dan terapung di danau. Hujan baru turun setengah menit, namun di Danau Huandao, air yang semula 100% terendam dan terapung kini kurang dari 70%, yang menunjukkan betapa mengerikannya curah hujan sebanyak ini. Ras manusia, mati bersama, kami tidak takut padamu. Kepala lainnya melayang dari danau melalui penjara air setinggi mata Lu Yun dan berkata, kematian bersama, apakah kamu pantas mendapatkannya juga? Lihat suhunya sekarang, bencana akan segera datang, dan kamu bahkan belum menyadarinya. Apa? Segera setelah kepala selesai berbicara, suara es yang membekukan mulai menyebar dengan cepat dari danau ke penjara air. Apa yang terjadi? Ras manusia, apa yang kamu lakukan? Kepala itu meraung sekuat tenaga. Rupanya kuman-kuman tersebut tidak mengetahui bahwa titik beku air yang terendam dan terapung hanya 15 derajat Celcius. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin hidupmu. Lu Yun berubah menjadi anak panah hitam tajam dan langsung menghantam penjara air yang membeku. Baru saja mendengar suara, dinosaurus melawan serigala, bongkahan es besar pecah di danau. Lu Yun dan Black Soul juga melarikan diri dari penjara air. Sebuah tangan besar berwarna merah darah yang tertutup es terentang dari es yang dihancurkan, mencoba menamparkan Lu Yun dan keduanya hingga jatuh. Sayangnya, sebelum dia bisa mendekat, dia dipotong-potong oleh pedang jiwa hitam. Saudara Lu, jangan bergerak, aku harus membunuhnya hari ini. Jiwa hitam berkata dengan momentum pelangi, dia akan melampiaskan semua kemarahan yang baru saja dia terima pada kuman. Lu Yun juga memiliki niat ini. Tidak ada alasan mengapa dia tidak mengungkapkan kemarahannya. Jika kamu berani memenjarakannya, Lu Yun, kamu harus membuat pihak lain membayar mahal. Tetapi Dewa Api Surgawi di Lautan Kesadaran Spiritual membujuk dengan sangat rasional, nak. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Saat air hujan mengalir ke danau pulau, konsentrasi air yang mengambang di jurang yang terendam akan berkurang, dan titik bekunya juga akan berkurang. Saya khawatir akan semakin sulit untuk membekukan dan mengapung. Jika kita tidak pergi sekarang, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lu Yun tercengang, dan setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Lagi pula, petir hitam yang dia simpan terbatas, dan dia tidak bisa membakar semuanya pada kuman ini begitu saja. Hah, kakak Lu, apakah kamu tidak setuju untuk melakukannya? Apakah kamu berlarian? Jiwa hitam, yang hendak memamerkan keahliannya, melihat ke arah es yang perlahan menjauh dan berkata dengan bingung. Lu Yun mengulangi kata-kata Lord Tianhuo sebelumnya persis seperti yang diucapkan. Brengsek, cepat pergi, kakak Lu. Black Soul segera mempersiapkan sikapnya. Di bawah pengawasan deru kuman, Lu Yun meninggalkan tempat aneh ini dengan jiwa hitamnya. Namun ketika keduanya sampai di Pulau Tengah, mereka kebingungan. Karena banyaknya curah hujan, sepertiga dari pulau yang awalnya kecil itu ditelan oleh air danau.
Dan ketinggian air masih terus meningkat. Saudara Lu, hentikan hujan ini secepatnya. Kata jiwa hitam sambil melihat air hujan yang mengalir ke danau dari pulau. Aku juga ingin, tapi merekrutnya mudah, tapi sulit mengusirnya. Lu Yun memandangi awan gelap yang masih bergulung dan berkata dengan kesakitan. Jika aku tahu dia akan memiliki stamina yang hebat, aku akan menahannya sekarang. Kini kita hanya bisa menunggu hujannya reda dengan sendirinya. Akhirnya, ketika hampir 3/5 bagian tengah pulau terendam danau, hujan pun berhenti. Mendarat di tanah berlumpur, Lu Yun mencoba meluruskan kakinya ke dalam danau. Seketika, perasaan tidak berdaya melonjak ke seluruh tubuh, dan energi spiritual di dalam tubuh seolah terbelenggu, dan kecepatan berlari di meridian berkurang lebih dari setengahnya. Lu Yun mengerutkan kening, tidak yakin apakah ini merupakan berkah atau kutukan. Meskipun air terapung di jurang telah diencerkan dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk menutup meridian seperti sebelumnya, namun masih dapat mengurangi kecepatan energi spiritual di meridian secara signifikan. Tahukah Anda, kuman di danau itu belum bisa dimusnahkan. Itu bisa muncul kembali kapan saja. Dengan kapasitas penyimpanan air di danau berbentuk pulau ini, selama kuman-kuman ini mau, mereka bisa mengendalikan air danau untuk membanjiri seluruh pulau tengah kapan saja. Lu Yun benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dan kini titik beku air danau tidak lagi hanya 15 derajat Celcius, melainkan harus mendekati titik beku air biasa. Bahkan jika semua petir hitam yang disimpan di tubuh Lu Yun habis, tidak mungkin menurunkan suhu ke nol. Hanya ada satu cara untuk menurunkan suhu ke nol, yaitu dengan menjauhkan matahari. Tapi bukankah ini hanya mimpi belaka? Tepat ketika Lu Yun kesal dengan ini, kata-kata Dewa Api Surgawi di Laut Spiritual langsung membuat Lu Yun meletakkannya. Jangan khawatir, Nak. Menurutmu apakah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa, Tuhan, tidak akan memikirkan hal-hal seperti air pasang? Setiap kali air di danau yang mengelilingi pulau ini menelan 2/3 bagian tengah pulau, itu akan memicu lingkaran sihir yang telah saya atur sebelumnya. Kata Lord Tianhuo sambil menepuk dadanya. Lalu kenapa kamu tidak berpikir untuk membuat lingkaran pembersihan untuk danau Huandao ini? Kalau tidak, hal seperti ini tidak akan terjadi. Lu Yun berkata dengan marah. Tuan Tianhuo. Nak, dewa ini menasihatimu untuk tidak mengambil satu pun pot. Hei, aku akan menyebutkannya. Aku akan menyebutkannya. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana cara melakukannya? Lu Yun meletakkan tangannya di pinggul dan tampak seperti wanita yang kesal. Oke, wah, awalnya aku ingat beberapa informasi tentang pulau tengah ini. Tadinya aku akan memberitahumu, tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Tuan Tianhuo berkata sambil tersenyum jahat. Menurutnya, Lu Yun pasti akan menundukkan kepalanya dan meminta maaf padanya setelah mendengar ini, untuk mendapatkan informasi darinya. Hanya bisa dikatakan bahwa dia meremehkan Lu Yun. Kalau kamu tidak mengatakannya, jangan katakan. Siapa yang peduli? Lagi pula, kamu sendiri yang mengetahuinya. Jika aku bersendawa, kamu pasti tidak akan selamat. Tuan Tianhuo, apakah begitu sulit bagimu untuk mengucapkan kata-kata lembut kepada dewa ini? Apakah itu seperti kehilangan sepotong daging atau bagaimana? Tuan Tianhuo berkata dengan depresi. Kirim. Tidak mungkin untuk menyerah. Tidak mungkin dalam hidup ini. Lu Yun berkata dan merentangkan kakinya kembali dari danau. Saat berbicara dengan Lord Tianhuo, dia juga mengamati situasi di danau. Meski terendam dalam jurang dan terapung di air masih memiliki efek memperlambat pergerakan energi spiritual, jika Lu Yun membungkus meridian dengan api aneh ikan yin dan yang, ia bisa kebal. Baginya, situasi ini telah kembali ke masa ketika ia menjadi keberadaan yang menyusahkan di mata orang lain, tetapi bagi Lu Yun sendiri, itu adalah keberadaan yang tidak memiliki pengaruh. Hal ini juga meyakinkan Lu Yun. Jika kuman di danau benar-benar berani datang mencari kematian, mereka tidak akan pernah kembali. Saudara Lu, apa yang baru saja kamu lakukan? Melihat Lu Yun berjalan ke darat, jiwa hitam bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada. Coba suhu airnya untuk melihat apakah cocok untuk mandi. Lu Yun berkata dengan santai. Jiwa gelap, Saudara Lu, apakah kamu bercanda? Kami baru saja lolos dari jalan keluar yang sempit. Mata Black Soul melebar dan dia berkata. Mungkinkah ini yang ke-68 dalam daftar pahlawan mabuk? Kenapa dia tidak sebaik aku yang menduduki peringkat ke-99? Petik 2. Lu Yun bercanda. Wajah Black Soul memerah dan dia ragu-ragu untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apapun. Tapi membicarakan daftar pahlawan mabuk mengingatkan Lu Yun pada satu hal, bukankah jiwa hitam adalah anggota Kedai Suanyi? Dia seharusnya tahu lebih banyak tentang Bai Xiaosheng, pemilik Kedai Suanyi. Bahkan mungkin bertemu. Kakak Lu, jangan lihat aku seperti ini, aku merasa takut. Jiwa hitam menelan ludah, dengan sengaja menoleh dan berkata. Saudara Hun, sebagai anggota Kedai Suanyi, kamu juga ada dalam daftar pahlawan mabuk. Kamu pasti mengenal pemilik kedaimu Bai Xiaosheng, kan? Begitu Lu Yun mengucapkan kata-kata ini, seluruh temperamen jiwa hitam berubah. Saudara Lu, bagaimana kamu tahu nama pemilik museum kami? Apa identitasmu? Apa tujuan mendekatiku? Jiwa hitam meletakkan tangan kirinya pada gagang pisau di pinggangnya dan menatap Lu Yun dengan waspada. Dengarkan saja apa yang dikatakan Feng Kai. Mungkinkah nama pemilik musuhmu masih dirahasiakan? Lu Yun menjelaskan, jika kamu tidak ingin mengatakannya, anggap saja aku tidak menanyakan pertanyaan ini.
Nama pemilik museum bukanlah rahasia. Semua ahli veteran di daftar pahlawan mabuk mengetahuinya. Kata jiwa hitam sambil melepaskan tangannya dari gagang pisau, menunjukkan senyuman sederhana, menggaruk kepalanya dan berkata, maaf. Saudara Lu, aku bertindak terlalu jauh. Harus kukatakan, Saudara Hun, kamu cukup setia pada Suanyi Tavern. Lu Yun juga mengendurkan ketegangannya. Jiwa hitam menggelengkan kepalanya dan berkata dengan mata tegas, kamu salah. Saudara Lu, saya tidak memiliki kesetiaan pada kedai Suanyi. Tetapi kepada Bai Xiaosheng, bahkan jika dia adalah musuh seluruh dunia, saya akan mendukungnya, karena itu apakah dia yang menyelamatkanku dari lautan api yang mengamuk, memberiku makanan pertamaku, memberiku kehidupan kedua, dan memberiku kesempatan untuk membalas dendam. Bai Xiaosheng menyelamatkan hidupmu. Pernahkah kamu bertemu Bai Xiaosheng? Lu Yun berkata dengan heran bahwa pemilik misterius kedai Suanyi, yang dipuji oleh dunia, sebenarnya menyelamatkan pemuda di depannya. Aku sudah melihatnya, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Kakak Lu, maaf. Kata jiwa hitam dengan nada permintaan maaf dalam suaranya. Sungguh masalah besar. Lu Yun tersenyum dan menepuk bahu Hei Hun, memberi isyarat agar dia tidak menganggapnya serius. Saudara Lu, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Menjelaskan, mengapa kamu mencari Bai Xiaosheng? Apakah ada dendam atau kebencian di antara kalian berdua? Jika itu masalahnya, maka aku bersedia menggunakan hidupku sebagai pendekar pedang terhebat di dunia atas di masa depan untuk memperjuangkan dermawanku Bai Xiaosheng. Hiduplah untuk melunasi hutangmu. Kata jiwa hitam sambil mengeluarkan pisau panjang dari pinggangnya dan menaruhnya di lehernya. Untungnya, Lu Yun bereaksi cukup cepat dan relatif dekat dengan Black Soul. Dia mengangkat kakinya dan menendang pisau panjang itu dari tangan Black Soul. Aku bertanya padamu, Nak, bisakah kamu memiliki lebih banyak drama batin? Lu Yun berkata tanpa berkata-kata, dia bahkan tidak menyebutkan apa yang ingin dia lakukan dengan Bai Xiaosheng. Gadis ini telah mengungkapkan nafsunya, dan dia berseteru berdarah dengan Bai Xiaosheng. Dengan gagasan seperti itu, apa yang dapat saya lakukan? Itu harus digunakan untuk imajinasi buta. Saya tidak punya dendam terhadap Bai Xiaosheng. Bukankah dia mengaku maha tahu dan maha kuasa di dunia atas? Saya hanya ingin menemukannya untuk menyelesaikan beberapa keraguan yang masih mengganggu saya. Sialan, kakak Lu, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Untungnya, jiwa hitam sekarang mengenakan tudung, menutupi sebagian besar wajahnya, jika tidak, Lu Yun mungkin bisa melihat teko gelembung yang mengepul dan mendidih. Apakah kamu memberiku kesempatan untuk mengatakannya? Aku bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kamu akan menyeka lehermu dengan pisau. Lu Yun menatap jiwa hitam dengan wajah pucat dan berkata. Hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Ini mudah untuk ditangani, Saudara Lu. Ketika Anda keluar dari reruntuhan kuno ini, saya secara pribadi akan memperkenalkan Anda untuk bertemu dengan Tuan Bai. Dia adalah pria yang sangat baik, pria tua kecil yang ramah. Kata jiwa hitam sambil tersenyum, seolah dia telah kembali ke surga dari neraka. Oke, ini yang kamu katakan, aku akan menuliskannya untukmu. Jangan khawatir, aku sudah mengurus hal sekecil ini. Jiwa hitam menahan senyumannya dan berkata, semua orang di dunia mengatakan bahwa Bai Lao datang dan pergi tanpa jejak dan misterius. Namun kenyataannya, Saudara Lu, tahukah kamu apa yang kamu tanyakan? Mengapa? Karena Tuan Bai adalah penghuni liar di rumah. Selama dia bisa tinggal di rumah bambunya, dia tidak akan pernah keluar. Kata jiwa gelap sambil menyeringai. Lu Yun. Menurut apa yang dikatakan jiwa hitam, tidak ada yang pernah melihat Bai Xiaosheng ini. Tinggal di rumah dan tidak keluar, akan aneh melihatnya. Kakak Lu, di mana Wu Fengku? Di mana kamu baru saja menendangku? Jiwa gelap bertanya, aku tidak bisa menahan kekuatanku sekarang dan menendangnya ke danau. Jiwa gelap, Lu Yun dan Hei Hun berjalan maju melalui hutan berlumpur. Saat ini, hujan lebat sudah lama berlalu, dan suhu juga meningkat. Ditambah dengan kelembapan dan panas di dalam hutan, keduanya pun sudah basah kuyup oleh keringat. Saudara Lu, saat aku di langit, aku tidak melihat seberapa besar pulau itu, tapi kenapa terasa begitu aneh saat berjalan di atasnya? Black Soul menyeka keringat di alisnya dan menutupi penglihatannya dan berkata. Lu Yun juga merasa sangat aneh di hatinya. Lao Deng, apakah ini keanehan dari Pulau Tengah yang kamu sebutkan? Tanpa diduga, Tuan Tianhuo mengabaikan Lu Yun sama sekali. Hal ini membuat Lu Yun kehilangan kesabaran dan berkata dalam hatinya, Lao Deng. Anda tidak berpikir saya pergi keluar untuk melihatnya tanpa Anda, bukan? Lu Yun perlahan mengangkat tubuhnya dan perlahan-lahan terbang di atas pohon pinus yang tinggi. Melihat ke bawah ke kakinya, anehnya dia menemukan bahwa mereka telah berjalan hampir setengah hari, tetapi kenyataannya mereka hanya berjarak sekitar 100 meter dari tepi danau, jarak pandang. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ada masalah. Lu Yun segera turun dan mengambil jiwa hitam itu. Ketika Black Soul melihat adegan ini, dia berteriak, siapa cucu kura-kura ini? Dia sepertinya penuh makanan, dan dia melakukan trik kotor. Dapat dikatakan bahwa dia menunjuk ke hidung Tianhuo Shenjun dan memarahinya, hanya untuk menunjukkan kepada Lu Yun. Saya hampir menderita luka dalam. Adapun Dewa Api Surgawi di Lautan Kesadaran Spiritual, dia juga memulai gelombang pertukaran kehampaan dengan jiwa hitam, anak muda mengenakan pakaian serba hitam di siang hari bolong.
Anda tahu apa yang harus dilakukan. Ini seni, bukan? Mengerti. Membiarkanmu masuk, sungguh mengagumkan. Ini merusak karya seniku. Saudara Lu, kamu juga. Kamu bilang akan lebih baik jika kamu langsung menerbangkanku ke sana segera setelah kita masuk, dan tidak akan ada banyak hal. Kita hampir kepanasan sampai mati di hutan, dan itu hanya membuang-buang waktu. Jiwa hitam sepertinya benar-benar dirasuki oleh Kun Kun. Setelah bertarung melawan dewa-dewa Tianhuo, dia langsung mengarahkan senjatanya dan memberikan pukulan keras kepada Lu Yun. Lu Yun tidak datang lebih dulu. Tanpa ragu-ragu, dia langsung bergabung dengan Dewa Langit Api dan menembaki jiwa hitam, saudara jiwa. Saya tidak akan disalahkan untuk ini. Anda tidak berpikir bahwa orang yang membuat lingkaran ini sama seperti Anda, kan? Kamu tidak memikirkannya. Kata-kata ini secara langsung membungkam Dewa Jiwa Hitam dan Dewa Api Langit yang bertarung dalam kehampaan. Jiwa hitam terdiam karena dia merasa apa yang dikatakan Lu Yun masuk akal. Jika lingkaran sihir dipasang di tanah, tidak ada alasan untuk tidak memasangnya di langit. Adapun alasan mengapa Lord Skyfire diam, itu karena dia benar-benar tidak menyiapkan metode yang membutakan di langit. Saat dia menyiapkan formasi ini, berdasarkan premis bahwa para pembudidaya abadi yang memasuki dunia kecil ini dilarang terbang. Siapa sangka ratusan juta tahun kemudian, akan ada bocah monster yang bisa mengabaikan larangan terbang. Melihat keduanya terdiam, Lu Yun pun ikut terdiam. Keheningan jiwa hitam diharapkan oleh Lu Yun, tapi keheningan Lord Skyfire memberi Lu Yun firasat yang samar-samar. Lao Deng, kamu benar-benar tidak membuat lingkaran sihir di langit, kan? Kamu tidak sebodoh itu, kan? Kamu membuat kesalahan mendasar. Lord Tianhuo, yang berada di lautan kesadaran spiritual, menundukkan kepalanya berulang kali setelah mendengarkan kata-kata jiwa hitam, hampir memasukkan kepalanya ke dalam perutnya. Meskipun Tuan Tianhuo tidak mengucapkan sepatah kata pun, melihat reaksi ini, Lu Yun merasakan hal yang sama seperti Ming Jing. Jiwa hitam, yang tidak tahu alasannya, adalah orang pertama yang berbicara dan memecah kesunyian, saudara Lu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita harus menemukan cara untuk memutus lingkaran sihir ini. Jika tidak, ini akan memakan waktu hingga tahun monyet dan bulan kuda. Saudara jiwa, aku punya metode yang bisa kamu coba. Mungkin kita bisa keluar dari lingkaran sihir ini. Lu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja dia berpura-pura. Seperti yang diharapkan dariku, saudara Lu, yang menemukan solusi begitu cepat. Jika orang yang membuat lingkaran sihir mengetahuinya, dia mungkin akan sangat marah hingga dia melompat keluar dari peti mati. Kata jiwa hitam dengan mata berbinar. Lu Yun merasa malu saat mendengar ini, dan Tuan Tianhuo diliputi amarah, tapi dia hanya bisa menahannya. Namun, saudara jiwa, kamu harus bekerja sama 100% denganku dalam metode ini. Begitu terjadi kesalahan, kita mungkin terjebak dalam lingkaran sihir selamanya dan tidak bisa keluar. Lu Yun terus berpura-pura serius dan berkata, jangan khawatir, kakak Lu, aku berjanji akan bekerja sama denganmu 100%. Black Soul meyakinkan sambil menepuk dadanya. Oke, kakak Hun, tutup matamu dulu. Tutup matamu. Kenapa? Jiwa hitam berkata dengan ragu. Lihat, kakak jiwa, aku bahkan belum memulainya. Kamu sudah mulai menanyaiku. Jika kamu mengatakan hal seperti ini di tengah-tengah, kita berdua harus menyelesaikannya. Bagaimana kalau ini, kamu keluar dari lingkaran sihir selangkah demi selangkah, dan aku pergi ke tengah pulau tengah untuk menunggumu. Lu Yun berkata dengan marah. Jangan, kakak Lu, aku tahu aku salah. Itu adalah masalahku sekarang. Aku berjanji itu tidak akan terjadi lagi. Jiwa hitam meyakinkan dengan tegas. Oke, aku akan mempercayaimu sekali saja. Siapa yang menjadikanmu saudara jiwaku? Jika itu orang lain, tidak ada yang akan berhasil. Lu Yun bergumam. Tanpa terlihat, hal itu memberi Black Soul rasa kepuasan yang luar biasa. Apa yang kamu lakukan setelah menutup mata? Kakak Lu. Kata Black Soul, menunjukkan antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tenang dan jangan memikirkan apapun. Lu Yun berkata dengan suara yang sangat pelan. Meskipun Hei Hun bingung kenapa dia melakukan ini, dia telah berjanji pada Lu Yun sebelumnya dan melakukan apa yang diperintahkan. Setelah beberapa saat, ketika Lu Yun memastikan jiwa hitam benar-benar rileks, dia memukul bagian belakang kepala jiwa hitam dengan getah. Jiwa hitam yang tidak siap pingsan. Operasi ini membuat Tuan Tianhuo tampak tercengang, dan dia berteriak, "Nak! Kamu sangat kejam. Agar tidak mengakui kesalahanmu, kamu akan melakukan apa saja. Ketika saya mengucapkan kata-kata besar, saya harus mendukungnya tidak peduli betapa sulitnya itu. Saya tidak akan seperti itu kepada seseorang, saya hanya akan menundukkan kepala dan melarikan diri." Lu Yun berkata dengan marah sambil terbang ke depan. Ini pertama kalinya aku, Tuhan, mendengar seseorang berbicara begitu kasar dengan cara yang begitu menyegarkan dan halus. Lord Skyfire God juga merespons begitu saja. Lao Deng, kamu harus mencari tahu. Aku hanya menghapus kesalahan bodohmu lagi. Lu Yun masih menolak mau kalah dan menjawab. Tidak perlu. Hari ini, aku, Tuhan, akan berusaha sekuat tenaga untuk memamerkan wajah lamamu. Aku juga perlu menghukummu karena menjadi orang yang keras kepala. Lord Tianhuo tampak seperti akan dihancurkan oleh batu giok dan batu. Kamu luar biasa. Kamu mengalahkan Lao Deng. Urusanmu adalah tidak tahu malu, tapi aku tetap ingin tidak tahu malu.
Kata-kata Lu Yun langsung menuangkan air dingin ke kobaran api Dewa Api Langit. Yang basah terus-menerus. Gelombang ini berarti memenangkan permainan tetapi kehilangan muka. Saya pikir saya bisa terbang ke tengah pulau tengah tanpa bahaya apapun, tetapi perubahan selalu terjadi begitu tiba-tiba. Bayangan hitam tiba-tiba muncul dari tanah dan muncul di depan Lu Yun hampir seketika. Kecepatannya sangat cepat sehingga sepertinya dia telah merencanakannya sejak lama dan sedang menunggu Lu Yun. Dan ini juga alasan mengapa Lu Yun tidak membawa jiwa hitam itu ke udara sejak awal. Karena di dunia kecil ini, mau tak mau dia menjadi satu-satunya yang bisa terbang. Sosok hitam yang keluar dari tanah adalah pria berambut mohawk yang sangat memusuhi Lu Yun begitu mereka bertemu. Ketika Lu Yun menyadari bahayanya akan datang, semuanya sudah terlambat. Lu Yun, kamu membuatku mencari dengan susah payah. Mati, pria berambut mohawk itu berteriak dan menamparkan dada Lu Yun. Dia langsung menembak Lu Yun. Dia menabrak puluhan pohon besar setebal ember sebelum dia bisa menahan diri. Lu Yun masih dapat menahan rasa sakit fisiknya, tetapi pria dengan telapak tangan mohawk yang telah lama direncanakan itu juga dipenuhi dengan kekuatan jiwanya. Inilah yang paling membuat Lu Yun pusing. Sekarang Lu Yun merasa kepalanya seperti bengkak, dan dia sakit kepala. Telingaku berdengung, seolah-olah ada banyak sekali tawon yang berkeliaran di rumah siputku. Tanpa memberi Lu Yun kesempatan untuk bernapas, pria dengan rambut mohawk itu bergegas menuju Lu Yun lagi dengan kekuatan jiwanya yang ganas. Lu Yun, mati. Lu Yun menahan sakit kepala yang membelah dan berdiri dengan enggan. Garis setan muncul di sudut mata kirinya, dan energi iblis naik ke langit. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu mengira aku kucing yang sakit. Dia menendang tanah dengan kedua kakinya, dan bukannya maju, dia malah bergegas menuju pria berambut mohawk. Energi iblis yang melonjak dan kekuatan jiwa yang kuat bertabrakan satu kali, dan gelombang udara yang dihasilkan memancar dalam radius ratusan kilometer. Dalam sekejap, semua pohon besar di pulau tengah dicukur habis dan tampak seperti ratusan juta orang. Pohon-pohon besar, jika dilihat sekarang, tingginya sangat seragam. Mengaum, dia mengeluarkan auman binatang buas, dan meskipun matanya yang gelap dipenuhi darah dan air mata, dia tidak menunjukkan niat untuk mundur dan bergegas menuju pria berkepala mohawk itu lagi seperti anjing gila. Kali ini, bahkan pria berambut mohawk pun terkejut. Dia jelas merasakan kedua telapak tangan tadi telah melukai Lu Yun dengan serius. Darah dan air mata yang mengalir dari matanya adalah bukti tertinggi. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Pria dengan rambut mohawk mengertakkan gigi dan meraung. Tapi adegan selanjutnya benar-benar membuatnya merasa kedinginan. Lu Yun, yang dirasuki oleh energi iblis, dapat melihat bahwa tinjunya yang terulur sama besarnya dengan pria berambut mohawk. Pembuluh darah arogan meliuk-liuk di sekitar otot-otot yang kusut, berdetak kencang. Menampilkan kekuatan dan keindahan dalam setiap gerak tubuh. Tidak hanya itu, tinju besar yang terjerat energi iblis ini sebenarnya dilekatkan dengan kekuatan roh agresif yang tajam, yang bahkan lebih buruk dari apa yang digunakan oleh pria berambut mohawk. Yang secara sempurna menyelaraskan kedua kekuatan ini dan beroperasi tanpa konflik adalah jejak energi darah merah tua yang bercampur dalam kekuatan kedua lonceng tersebut. Mati, Lu Yun meraung parau. Sebuah pukulan besar langsung mengenai pria berkepala mohawk itu. Hanya mendengar serangkaian dentuman sonik, pria berambut mohawk itu berubah menjadi gelombang dan terbang ke kejauhan. Setelah menjatuhkan lawannya, energi iblis Lu Yun tidak menghilang, melainkan menjadi lebih ganas dan tidak terkendali. Ah, Lu Yun meraung, dan energi iblis yang melonjak mulai mengalir deras ke dalam hutan. Satu demi satu, pohon-pohon besar tumbang. Dari segi jiwa, RH berusaha sekuat tenaga untuk mencegah energi darah merah tua menyatu ke dalam tubuh Lu Yun. Meskipun darah merah tua ini membantu Lu Yun melawan pria berambut mohawk, itu juga menjadi alasan mengapa Lu Yun menjadi gila. Dan energi darah ini tidak berasal dari RH, tetapi dari cacing darah kacau lainnya yang hidup di dalam jiwa Lu Yun. Ras yang sama yang selama ini dicari RH. Kakak, cepat bangun, kakak. Wajah Tuan Tianhuo di lautan kesadaran spiritual juga penuh dengan keterkejutan. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada chaos bloodworm di jiwa Lu Yun. Dan yang menyebabkan Lu Yun mengamuk dan lepas kendali sekarang jauh lebih baik daripada yang sekarang dalam hal kualifikasi dan spesialisasi vitalitas. Jika ini terus berlanjut, anak ini bisa mati. Tahukah Anda, kedua telapak tangan Mosigan barusan benar-benar mengenai tubuh Lu Yun, dan jiwanya rusak parah. Sekarang jika Anda tidak segera menanganinya, Anda masih menggunakan kekuatan jiwa secara gila-gilaan, yang niscaya semakin meningkatkan kerusakan pada jiwa Anda. Tuan Tianhuo memandang Lu Yun yang semakin gila, dan akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan. Nak, aku akan membantumu kali ini. Saat Dewa Api Surgawi mulai melafalkan mantra dengan jari-jarinya, tubuh jiwa dewa yang sudah bergoyang secara tak terduga mulai terbakar, dan kekuatan jiwa dewa yang agung mengalir ke dalam jiwa Dewa Lu Yun. Potong darah merah tua yang terus mengalir ke tubuh Lu Yun. Aku menunggumu, makananku yang lezat, sebuah kata yang mengungkapkan kejahatan yang tak ada habisnya sampai ke telinga Dewa Api Langit. Tidak bagus. Tetapi pada saat Dewa Api Surgawi menyadari bahwa cacing darah kekacauan ini mengincarnya dan ingin mundur, semuanya sudah terlambat. Dia dikelilingi oleh energi darah merah tua yang muncul dari segala arah. Setelah menelanmu, aku seharusnya bisa bangun sepenuhnya. Saat itu, jiwa umat manusia juga akan menjadi milikku. Jie Jie.
Mimpi. Teriakan tajam datang. Mencari suaranya, saya melihat orang itu datang. Orang yang datang tidak lain adalah adik laki-laki Lu Yun, RH. Kamu adalah aib bagi klan Chaos Bloodworm. Aku tidak pergi mencarimu, tetapi kamu sendiri yang datang ke rumahku. Kamu benar-benar mencari kematian. Hari ini aku akan melahapmu juga. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. RH berkata sambil mendengus dingin. Darah di seluruh tubuh melonjak. Meskipun jumlahnya banyak, jelas kualitasnya sedikit lebih buruk daripada darah merah tua. Serangga kecil, kamu pikir kamu belum memakan dewa ini, kan? Lord Tianhuo mengguncang tubuhnya, memukul mundur sebagian besar energi darah merah gelap di sekitarnya. Saat aku menjelajahi dunia atas, kamu tidak tahu kalau kamu sedang bermain telur di sudut itu. Haha, semut tetaplah semut, tidak peduli berapa jumlahnya, terus kenapa? Kenapa aku harus takut? Suara jahat itu berkata dengan suara serak. Lao Deng, aku menahannya, dan kamu segera pergi. Selama dia tidak bisa melahapmu, dia tidak akan bisa pulih secepat itu. RH berteriak pada Tianhuo Shenjun. Tubuh serangga yang awalnya gemuk mulai menyusut dengan cepat, dan sejumlah besar darah muncrat dari mulut RH hampir seperti meremas. Tuan, kualitas darah saya tidak sebaik darah Anda. Tuan, saya akan mengalahkan Anda dalam hal kuantitas. Angan-angan, suara jahat itu berkata dengan nada menghina. Sampah tetaplah sampah, masih akan menjadi sampah dalam beberapa ratus tahun. Setelah melihat ini, Tuan Tianhuo hendak melangkah maju untuk membantu, ketika dia dihentikan oleh RH, Lao Deng. Tinggalkan aku sendiri dan segera tinggalkan jiwa kakakku. Sasarannya adalah kamu, bukan aku. Raja Api Surgawi, yang awalnya ingin mengambil tindakan, hanya bisa menghilang dalam jiwa Lu Yun tanpa menoleh. Dia harus menemukan tempat tanpa darah merah tua dan menggunakan tubuhnya untuk menarik dirinya menjauh dari jiwa Lu Yun. Kamu benar-benar pecundang dan ingin menghentikanku. Mati. Darah merah tua mengalir ke dalam jiwa Lu Yun, hampir mewarnai seluruh jiwa Lu Yun menjadi merah. Lu Yun juga terpengaruh oleh hal ini, dengan panik melepaskan energi iblis di tubuhnya, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya secara sembarangan. Pola ajaib yang awalnya hanya menempati separuh wajah Lu Yun kini menutupi hampir separuh tubuh Lu Yun. Jika garis ajaib ada di sekujur tubuhnya, bahkan tanpa kendali darah merah tua, Lu Yun akan ditelan oleh emosi negatif yang terkandung dalam garis ajaib itu. Menjadi boneka yang hanya tahu cara membunuh. Tuan Tianhuo, yang awalnya ingin meninggalkan jiwa Lu Yun, kembali terbungkus oleh darah merah tua ini. Ini buruk. Lord Tianhuo melihat energi darah merah tua yang berkumpul di sekelilingnya. Jika dibungkus lagi, saya khawatir satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian jiwanya. Apakah menurutmu dewa ini adalah seorang vegetarian? Api ilusi membakar penguasa langit api. Lao Deng, berhenti. Kamu akan menyakiti saudaraku jika melakukan ini. Serangga kecil, apa maksudmu membuatku menunggu kematian? Tubuh dewa api surgawi bergoyang, matanya dipenuhi api, dan rambut di sekujur tubuhnya beterbangan. Aku akan menghadapinya. Kamu hanya perlu mencari kesempatan untuk melarikan diri dan menghadapinya. RH berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Energi darah merah dan energi darah merah tua bertabrakan pada jiwa Lu Yun, saling merobek, melahap, dan mengkanibal. Sampah, kamu tidak bisa menjadi lawanku, jadilah camilanku. Itu belum tentu benar. Kakak tertuaku pernah memberitahuku bahwa dunia masih belum pasti, dan kamu dan aku sama-sama kuda hitam. Saat kata-kata itu terlontar, darah merah tiba-tiba menjadi bergejolak, seolah-olah terkena stimulan. Dia mulai melakukan serangan balik secara gila-gilaan dengan energi darah merah tua, dan benar-benar mengeluarkan udara dari energi darah merah tua yang kedap udara. Sampah, kamu benar-benar menggunakan esensi hidup dan darahmu untuk orang asing. Kamu tidak menginginkan hidupmu. Suara itu penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Jika kamu tidak pergi sekarang, berapa lama kamu akan menunggu? Lao Deng. RH mengabaikan suara itu dan berteriak. Dewa api surgawi berubah menjadi meteor yang berlari kencang, melewati celah kecil yang dirobek RH dengan seluruh kekuatannya, dan keluar. Ah, sampah. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar pantas mati. Suara itu bercampur dengan kemarahan yang tak ada habisnya, dan darah merah tua di langit menjadi gila saat ini. Jika kamu tidak takut tidur lebih lama, aku akan menemanimu sampai akhir hari ini. RH tidak takut menghadapi ancaman. Sampah. Biarkan saja kamu dan kakak laki-lakimu hidup selama 2 hari lagi. Saat aku pulih selama 2 hari, aku akan mengambil nyawamu. Katakan, energi darah merah tua di seluruh langit menghilang dalam jiwa Lu Yun. Lu Yun, yang telah menjadi gila, perlahan-lahan terhenti, dan energi iblis yang kejam perlahan menjadi tenang. Mata merah tua dalam kegelapan kembali bersinar. Pola ajaib yang menutupi sebagian besar tubuhnya juga menghilang ke dalam kulit Lu Yun. Fiuh, seteguk besar darah muncrat dari mulut Lu Yun. Penglihatan kabur berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan Lu Yun melihat situasi tragis di depannya dengan rasa takut. Seolah-olah baru saja terjadi bencana alam di sini. Pohon besar setebal ember itu tumbang dan robek berkeping-keping. Tanah yang semula subur dan hijau kini hangus hitam, dengan semburan aura destruktif yang muncul darinya. Apakah aku yang melakukan semua ini? Lu Yun berkata dengan getir. Lao Deng, tidak ada yang menanggapi Lu Yun.
Menahan sensasi robekan yang datang dari jiwanya akibat beban berat di tubuhnya, Lu Yun menjelajahi lautan kesadaran spiritual dan jiwanya. Apa? Apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Baik RH dan Tianhuo Shenjun terluka parah dan mengalami koma. Manusia, cuci lehermu dan tunggu aku. Jangan lupa kontrak jiwa yang kita tanda tangani sebelumnya. Sebuah suara datang dari atas jiwa. Lu Yun dikejutkan oleh suara asing namun familiar ini, dan kenangan yang terkubur di dalam hatinya perlahan menjadi hidup. Bukankah suara ini adalah Chaos Bloodworm pertama yang memasuki jiwanya? Dia akhirnya bangun. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Semakin panik dan takut Anda saat ini, semakin kecil kemungkinan Anda menyelesaikan masalah. Saat tentara datang, kami akan memblokirnya, saat air datang, tanah akan menutupi kami. Pasti ada jalan sebelum mobil mencapai gunung. Jika tidak ada jalan, buatlah jalan. Lu Yun diam-diam menyemangati dirinya sendiri. Saya ingin dia duduk di sana dan menunggu sampai matahari terbit di barat. Sedikit tenang. Jika ingin mengatasi Chaos Bloodworm ini, Anda hanya bisa menunggu RH atau Dewa Api Langit bangun dan mendiskusikan tindakan pencegahannya. Khawatir sekarang tidak ada gunanya. Daripada terlalu lelah secara mental, lebih baik mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Ngomong-ngomong tentang apa yang terjadi di hadapanku, kemana jiwa hitam itu dibuang olehnya? Bukankah semua sampah akan tertinggal setelah dibombardir oleh serangan sembarangan tadi? Menahan rasa sakit yang hebat di jiwanya, Lu Yun membubarkan kesadarannya dan menemukannya di celah tumpukan batu di kejauhan. Orang bodoh memiliki berkah yang bodoh. Selain dipukul hingga pingsan dengan benjolan besar di kepala, tidak terjadi apa-apa pada jiwa hitam. Lu Yun menjadi gila sekarang, tapi dia bahkan tidak menyakiti jiwa hitam. Lu Yun, yang awalnya khawatir dia akan membunuhnya, mendatangi dua pria besar dan membangunkan jiwa hitam itu. Jiwa hitam tiba-tiba duduk dari tanah. Seluruh tubuhku sakit dan kepalaku sakit. Kakak Lu, apakah kamu melakukan sesuatu yang tersembunyi pada kakakmu? Mengapa sakit punggungku sangat sakit? Lu Yun, lihat ke belakangmu. Apa yang kamu lakukan? Kakak Lu, itu hanya lelucon. Kamu tidak benar-benar ingin menggodaku, bukan? Kata jiwa hitam sambil memegang bunga krisan dengan kedua tangannya. Lu Yun, aku sudah bilang padamu untuk melihat ke belakang, lihat saja ke belakang, di mana semua omong kosong ini. Black Soul mundur dua langkah dan membuat jarak antara dia dan Lu Yun. Lalu dia menoleh dan langsung dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Astaga, apa yang terjadi di sini? Aku harus menanyakan ini padamu. Bukankah aku memintamu menghilang tanpa memikirkan apapun? Bukankah kamu melakukan apa yang aku katakan? Tidak, kakak Lu, aku benar-benar tidak memikirkan apapun tadi. Aku bersumpah. Black Soul meyakinkan sambil menepuk dadanya. Lalu kenapa aku diserang oleh formasi? Bahkan tidak, jiwa hitam merentangkan tangannya dan berkata. Tapi itu jelas tidak ada hubungannya denganku. Kakak Lu, aku tidak akan disalahkan. Berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Aku terluka parah sekarang dan perlu bermeditasi untuk pulih. Harap berhati-hati di sekitarku. Jangan biarkan aku diganggu. Lu Yun berkata dan duduk bersila di tanah. Jangan khawatir, kakak Lu. Jangan khawatir saat aku melakukan sesuatu. Tapi yang tidak diketahui jiwa hitam adalah bahwa di bawah naungan hutan lebat, ada banyak pasang mata yang mengawasi dia dan Lu Yun dengan penuh semangat. Meskipun pulau itu dibuat untuk menutupi, suara yang dibuat Lu Yun barusan sangat keras sehingga sulit bagi orang di sekitar untuk menyadarinya.